Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan tips atau tutorial bagaimana caranya untuk membackup data sebelum teman-teman melakukan ganti custom ROM atau melakukan unlock bootloader. Karena unlock bootloader dan mengganti custom ROM akan menghapus semua data yang ada di handphone kita. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membackup data sebelum mengganti custom ROM atau sebelum melakukan unlock bootloader secara simple, mudah, dan praktis. Yang pertama perlu kalian ketahui supaya kalian tidak kehilangan data kalian matikan dulu internetnya. Karena kalian harus membackup secara real time seperti chat dan lain sebagainya. Kita matikan semua internet di sini. Jika sudah mati, yang pertama kali kalian harus ketahui yaitu membackup kontak telepon. Kita buka kontak telepon. Jika kalian tidak tahu kontak telepon kalian disimpan di mana, biasanya untuk saya pribadi kontak telepon ini saya simpan atau saya sinkron ke akun Google atau ke akun Xiaomi atau ke Mi akun. Jika kalian masih ragu-ragu untuk tidak ingin kontak kalian terhapus, kalian bisa pergi ke menu pojok titik 3 kanan atas sini, lalu kalian pilih import atau export, dan kalian bisa melakukan export atau import kontak kalian ke SIM card atau ke internal kalian. Di sini saya coba ke export to storage. Jadi semua kontak yang kita miliki akan terekspor ke storage dengan kontak name 0001 VCF. Kita klik OK dan semuanya sudah terekspor. Kita lihat notifikasi di atas ini sedang mengekspor kontak. Dan sekarang kita buka file manager. Kita cari kontak yang sudah kita ekspor. Kita pilih internal. Biasanya dia ada di paling bawah, betul. Di sini ya, kontaknya sudah kontaknya sudah masuk ke internal dan kita pindahkan ke SD card. Kita pindah ke SD card. Kalian boleh menaruh di mana saja, yang penting file yang kalian backup itu masuk ke dalam SD card. Lalu saya menaruhnya di luar ya teman-teman, tidak menaruh di folder yang spesifik. Oke, untuk yang kedua kalian harus tahu untuk membackup aplikasi yang sudah kalian download sebanyak ini ya. Jadi buat teman-teman tidak usah mendownload ulang ketika teman-teman format data karena unlock bootloader atau format data karena mengganti custom ROM. Di sini saya menggunakan Alpha Backup Pro, kurang lebih seperti ini aplikasinya. Kalian bisa mendownloadnya di Play Store. Di sini ya, Alpha Backup Pro. Jika terlalu terang saya kurangin dikit. Nah, di sini ada Alpha Backup Pro pojok kiri atas ini. Kita buka aplikasinya. Kita tunggu dan kalian bisa membackup semua aplikasi yang sudah terinstall di handphone kita. Kita pilih semuanya. Lalu kita pilih yang awan pojok kanan atas ini dan kita pilih lokal dan kita pilih APK karena di sini kita hanya membackup aplikasinya. Kita pilih APK dan kita tunggu proses backupnya selesai. Oke teman-teman, sepertinya ini sudah selesai terbackup. Kita bisa lihat aplikasinya sudah terbackup di menu bagian paling kanan di sini ya. Kita tunggu dan ini aplikasinya sudah terbackup. Lalu bagaimana cara memindahkannya? Kita pergi kembali, kita buka file manager dan kita cari di internal kita dengan folder app backup yang ini ya teman-teman. Ya, sudah saya tandai, dia akan terbackup di folder APK. Nah, di sini aplikasi yang sudah kita backup. Jadi untuk teman-teman yang sudah membackup dengan aplikasi ini, teman-teman harus merestore atau menginstal ulang melalui aplikasi ini juga ya teman-teman. Jadi ketika sudah mengganti ROM, teman-teman harus menggunakan aplikasi yang sama untuk menginstal dengan cara pergi ke file backupan dan pilih aplikasi yang akan diinstal, kurang lebih seperti itu. Namun kalian jangan lupa sebelum kalian menginstal aplikasi, kalian harus memindahkan kembali folder ini ke internal kalian, jangan di SD card, karena jika masih di SD card dia tidak akan terdeteksi aplikasinya. Oke, karena di sini kita akan membackup, jadi sementara kita pindahkan dulu folder app backup ini ke SD card kita. Di sini saya taruh di luar ya teman-teman.
Oke teman-teman, sepertinya ini sudah selesai proses pindahnya dan ini sudah ada di SD card saya ya teman-teman. Dan untuk yang ketiga, kita jangan lupa untuk membackup chat yang ada di WhatsApp kita. Sebelum kita melakukan backup chat yang ada di WhatsApp kita harus tahu dulu folder backupan dari WhatsApp kita, yaitu ada di internal. Dan di sini kita ada folder WhatsApp. Kita hapus dulu 1, 2, 3. Semua kita hapus kecuali folder media. Di sini kita hapus dulu dan kita kembali ke aplikasi WhatsApp-nya. Lalu kita backup chatnya dengan cara kita buka WhatsApp-nya dan kita pergi ke pengaturan. Lalu kita buka chat dan kita pilih menu kedua dari bawah, chat backup. Dan proses backupannya sedang berjalan. Di sini akan terbackup ke internal memori kita. Oke teman-teman, sepertinya sudah selesai ya, tadi sudah 100%. Dan sekarang kita buka file manager kita. Lalu kita pindahkan folder WhatsApp ini ya, kita pindahkan ke SD card kita lagi. Kita pindahkan seperti ini dan kita pindahkan ke SD card kita seperti tadi. Di sini saya tidak memindahkan karena saya hanya memberikan tutorialnya. Jadi buat teman-teman dipindahkan dulu folder WhatsApp-nya supaya teman-teman tidak terkehilangan chat yang sudah di backup. Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya yaitu jika kalian sudah membackup chat, sudah membackup kontak, dan sudah membackup aplikasi yang sudah kalian install, sekarang kalian harus pastikan bahwa akun seperti akun Instagram, akun sosial media, dan lain sebagainya ini bisa dilakukan login dengan cara memasukkan password dan verifikasi terhadap akun sosial media yang kalian punya. Oke teman-teman, sepertinya itu saja semua yang sudah saya backup, yaitu dari kontak, dari chat WhatsApp, dan dari aplikasi yang terinstall. Jadi buat teman-teman yang akan melakukan install ulang, akan melakukan unlock bootloader, akan melakukan ganti custom ROM yang meliputkan dengan format data, pastikan untuk data yang ada di internal semua sudah kalian pindahkan ke SD card kalian. Jadi saya merekomendasikan untuk menggunakan SD card, atau jika kalian tidak menggunakan SD card, kalian harus mempunyai flash disk melalui USB OTG atau melakukan backup melalui hard disk yang kalian punya melalui OTG. Dan ketika kalian sudah selesai melakukan ganti custom ROM dan unlock bootloader, kalian bisa memindahkannya kembali seperti folder WhatsApp, seperti folder app backup, seperti folder foto dan lain sebagainya ke internal memori kalian kembali sebelum kalian melakukan login WhatsApp kembali. Jadi semua file harus sudah terpindah ke internal jika kalian sudah selesai melakukan ganti custom ROM atau sudah selesai melakukan unlock bootloader dan lain sebagainya. Untuk menginstal aplikasi ulang, kalian melalui aplikasi ini kembali ya. Jadi tidak bisa melakukan install ulang aplikasi melalui file manager. Jadi kalian harus menggunakan aplikasi ini lagi. Oke teman-teman, demikian tutorial bagaimana tips untuk membackup aplikasi atau membackup data yang ada di handphone kita sebelum melakukan unlock bootloader atau melakukan ganti custom ROM atau melakukan setelan pabrik dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa melakukan cara ini. Simple, praktis, dan sangat mudah. Jadi buat teman-teman, pelan-pelan saja untuk melakukan backupnya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.